Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kita patut bersyukur senantiasa, mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita saat ini kita kembali sharing sedikit firman Tuhan. Kiranya inilah makanan yang sesungguhnya, makan rohani kita. Ketika rohani kita kuat, maka segala sesuatu kita menganggap itu adalah enteng ataupun menanggapi segala sesuatunya penuh dengan hikmat di dalam kita. Kali ini kita ambil dari surat Titus, dari Perjanjian Baru, dari Titus 2 ayat yang 11 sampai dengan 13. Saya bacakan untuk kita, tertulis demikian dengan perikop kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Mulai ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Demikian pembacaan kita kali ini. Saudaraku, kita tahu bahwa sesuai dengan nats ini, kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang tiada batas, bahkan meregang nyawa di kayu salib di Bukit Golgota. Kita tahu peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan kita Yesus Kristus menebus kita dari segala dosa manusia, dari nenek moyang kita. Dia menebus dosa kita supaya kita tidak binasa. Nah, itulah salah satu dan satu-satunya penyelamatan dari juru selamat kita yang maha besar. Dalam kitab suci dikatakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu bahwa memang kehidupan ini juga semakin rumit, semakin banyak orang gemar akan perbuatan dosanya, semakin banyak orang merasa bangga dengan perbuatan-perbuatan yang keji, semakin banyak orang yang semakin gemar di dalam perbuat kejahatan, kesusilaan. Kita tahu bahwa memang di dunia ini sekarang makin jahat, makin jorok, dan memang ia makin tidak berkenan di hadapan Tuhan akibat ulah-ulah manusia. Saudaraku, kembali kita ke firman Tuhan. Penyelamatan yang sesungguhnya ataupun keselamatan yang sesungguhnya, kata firman Tuhan, kita selamat bukan karena perbuatan baik kita selamat bukan karena perbuatan kehidupan kita sehari-hari yang baik saja, tetapi keselamatan yang sesungguhnya adalah oleh iman kita, oleh percaya kita pada Yesus Kristus, sehingga kasih kemurahan dan karunia yang besar menyelamatkan kita. Marilah kita selalu berpedoman kepada firman Tuhan supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, sehingga tiba waktunya nanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, nama kita tertulis di kitab kehidupan, sehingga kita masuk ke dalam jemaat ataupun menjadi warga kerajaan sorgawi. Marilah kita hidup di dalam kehidupan yang roh, menjadi imamat yang rajani. Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya adalah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, supaya siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang jalan satu-satunya untuk menuju keselamatan itu adalah di dalam Kristus Yesus. Jadi sebagai orang Kristen, saudaraku, mari kita selalu bangga, selalu kita merendahkan diri, tetapi dalam hati kita ada kebanggaan bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh kuasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagaimanapun keadaan kita, keadaan ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian kita semua, bagaimanapun di dalam pekerjaan, pergumulan pasti ada. Bagaimanapun itu, pandanglah Tuhan. Jangan engkau memandang permasalahan yang ada sehingga engkau menganggap atau tidak mendapatkan kekuatan dalam Tuhan, tetapi biarlah semua itu kita terlebih dahulu berhikmat, berdoa, memohon petunjuk Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan, sehingga masalah yang ada, problem yang ada pun kita boleh menganggap enteng atau kecil. Sebab tangan kanan Tuhan yang kuat selalu memberikan kita kekuatan, menopang kehidupan kita. Sehingga marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat yang
imamat yang rajani, kata firman Tuhan, yaitu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan sebagai anak-anak Raja kita yang maha besar, Yesus Kristus, Allah kita yang luar biasa, Tuhan kita yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam Dia adalah keselamatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, hendaklah senantiasa kita menyenangkan hati Tuhan kita di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita. Ambil dan usahakan selalu ada waktu bagi kita semua untuk membangun komunikasi kita yang lebih intim dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, kemurahannya, pertolongannya, perlindungannya, kuasanya dan mujizatnya akan selalu ada dan tercurah nyata bagi kita orang-orang percaya. Kita bangun senantiasa hubungan kita yang lebih intim lagi dengan Tuhan, dengan mesbah-mesbah doa kita, dengan doa ataupun penyembahan kita, sekalipun seperti ini misalnya kegiatan beribadah memang terbatas, tetapi hendaklah kita memang senantiasa melakukan peribadatan kepada Tuhan. Sendiri pun kita tidak ada masalah, malah mungkin bisa membangun lebih intim ketika kita khusyuk untuk memuji menyembah Tuhan, membaca firman-Nya, dan kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memberikan kita pemahaman pengertian akan firman Tuhan, sehingga hidup kita pun akan selalu mendapatkan energi, gairah yang baru, kekuatan yang baru daripada Allah kita yang maha kuasa, yang maha tahu, karena tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk berbuat kebaikan, saudaraku. Mari kita saling mengasihi. Yang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, didiklah anak-anak, didiklah kaum muda, kaum mudi, supaya mereka tidak keluar dari jalur kebenaran sesuai firman Tuhan. Tapi hendaklah bagi orang tua boleh menjadi panutan di tengah-tengah keluarga, boleh menjadi contoh, menjauhi segala yang tidak diingini oleh Tuhan, sebab tidak ada gunanya kita hidup di dalam keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi ini. Marilah kita hidupi kehidupan kita yang baru. Firman Tuhan berkata, jika ada roh di dalam kita, itu Roh Kudus, jangan menganggap dirimu bahwa kita selalu di dalam ketertuduhan dosa, jangan. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, yang lalu sudah berlalu, yang lalu biarlah berlalu, dan yang baru sesungguhnya sudah datang. Tinggalkan segala kehidupan lama, biarlah dosa-dosa yang lama, ketika kita memohonkan ampun, memohonkan sujud, memohonkan ampun kepada Tuhan, maka saya ingin percaya bahwa Tuhan itu akan memandang hati yang murni, ketulusan anak-anaknya yang mau bertobat. Tidak ada keterlambatan, tetapi serahkanlah diri kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang berkuasa atas hidup kita, biarlah Tuhan saja yang kita libatkan selalu di dalam kehidupan kita. Boleh kita senantiasa hidup penuh dengan kesukaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian di dalam kasih Kristus. Ini mungkin yang bisa kita sharingkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi contoh dalam kehidupan kita. Karunia Tuhan, karunia Allah untuk menyelamatkan manusia yang dulu sudah nyata melalui peristiwa penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota, sudah nyata, dan mari kita pastikan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, supaya kelak kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, kita boleh bersama dengan Tuhan, kita menjadi anak-anak yang tercatat nama kita dalam kitab kehidupan. Jadilah kita menjadi warga kerajaan surgawi. Jauhi segala kejahatan, perangi segala kejahatan, tumbuhkanlah iman kita, iman yang mengalahkan dunia ini.
Jangan kita menjadi orang-orang pencemooh, jangan kita menjadi orang-orang pembohong, jangan ada sifat bagi kita orang-orang kefasikan, tetapi biarlah kita memiliki senantiasa hidup yang tulus ikhlas dan hidup di dalam kebenaran. Sebagai orang Kristen yang sejati, kata firman Tuhan, makanannya adalah roti yang tidak beragi, yaitu hidup di dalam ketulusan kebenaran dan selalu mengandalkan Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semua. Hiduplah senantiasa oleh iman kita Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah terbatas kuasanya. Dia penguasa hidup saya, dia penguasa hidup saudara semua. Hiduplah senantiasa oleh iman. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita di dalam iman yang kita miliki kepada Yesus Kristus. Tetap semangat kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sola Fide, hiduplah oleh iman saja. God bless you.